segala macam. Nah, akhirnya merugikan penduduk lokal. Nah, ini bencana besar. Bagaimana seorang ketua kepala proyek dan wakilnya sekaligus mengundurkan diri dalam hal ini. Ya, kelimpungan lah akhirnya. Dana sudah ada dan Bahlil juga malah optimis. Akhirnya kan kata Bahlil kan mengatakan bahwa nanti setelah Agustus ya kemerdekaan RI baru akan masuk lagi investor dari luar negeri. Investor mana sampai sekarang belum jelas. Nggak ada investor asing. Nggak ada investor. Nah, itu kan berarti kamu ngibul terus. Publik kan? Apa hobinya ngibul dulu gitu? Dan itu yang persoalan yang terjadi. Ya, memang menyambung ke jasa palsu juga memang udah bohong ya. Semuanya bohong. Iya kan? Jasa palsu belum beres, bohong. Udah ngebohong lagi IKN. Tapi IKN kan udah ini Pak dibangun pasar fisik. Sampai mau cawe-cawe soal anaknya lagi. Tapi kan yang dia bilang akan dibangun perumahan rakyat, kemudian fasilitas negara, bohong juga, belum ada itu. Air aja kan belum ada tuh. Tapi air kan minum. Menteri PUPR juga mengatakan itu belum ada investornya juga. Iya kan? Oleh sebab itu sampai sekarang memang belum ada investornya untuk menjelang lengsernya rezim ini, Jokowi mau lengser, beberapa menterinya, 2 orang menteri ini, Bahlil dan Menteri PUPR udah mulai mengeluarkan statement mengatakan tidak ada investor. Sebelumnya mereka teriak-teriak, oh investornya ada, inilah itu begini. Jadi mulai terbuka ini. Kalau bisa saya silakan, Jokowi ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, kita dari WeWatch hadir kembali di sini. Di sebelah kiri saya ada Bang Juju, advokat yang menangani soal ijazah palsu. Ya. Selamat datang Bang Juju. Ijazah palsu apa nih? Ijazah palsunya Jokowi lah pasti ya kan. Kita ketemu lagi nih Bang Juju nih. Alhamdulillah. Senang banget nih. Insya Allah. Gimana nih Bang Juju? Ijazah palsu ini makin rame, ya kan? Kemarin ditolak, ya. Gugatan terakhir saya juga ngikut tuh melihat di situ di pengadilan, ya kan? Biasanya offline jadi online, ya kan? Bagaimana? Apakah dilanjuti ijazah palsu ini? Iya, kita flashback sedikit ya bahwa kasus gugatan ijazah palsu ini sebetulnya masuk ke tahapan yang ketiga. Jadi 3 kali kita melakukan gugatan tentang ijazah palsu, yaitu ijazah palsu orang nomor 1 di Indonesia ini, ya tentang ijazahnya Joko Widodo, katakanlah begitu. Ya, kenapa? Karena pertama kami gugat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekira 2 tahun lalu, ya, dan akhirnya kami tidak lanjutkan, ya, kami jeda begitu, karena pada saat itu ada kasus Ustadz Gus Nur dan Bambang Tri, yaitu dipidanakan. Persoalan apa? Persoalan sumpah mubahalah, begitu ya. Beliau memang yang paling tahu cerita. Akhirnya dipidanakan, tapi disidang di Pengadilan Negeri Solo. Nah, kita sidang pada waktu itu, yang pada akhirnya kesimpulannya adalah sampai dengan kasasi sekarang ini, saat ini. Itu setahun yang lalu ya kira-kira ya. Sampai kasasi dan akhirnya Ustadz Gus Nur dan Bambang Tri menjalani hukumannya sampai 3 tahun seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang belum lama adalah sekitar 6 bulan yang lalu ya, kita gugat kembali, berarti yang ketiga kalinya isu tentang ijazah palsu ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi, ya. Dan sudah diputus ya, putusan sela majelis hakim terhadap gugatan kita itu tadi. Nah, gugatan sela dan diputus bahwa gugatan itu tidak diterima. Nah, tidak diterima dengan alasan bahwa tidak memenuhi unsur-unsur, ya kan? Unsur-unsur secara perdata, ya, dianggap tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat gitu, sehingga akhirnya tadi putusan salah itu diputuskan, dan akhirnya ya kami dianggap, gugatan kami dianggap tidak memenuhi unsur, begitu seperti itu, dan dengan hasil itu kita banding juga, kita akhirnya banding, dan sekarang sedang dalam proses banding di Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, ya, seperti itu. Nah, akhirnya kita berpikir bahwa persoalan ijazah
Jokowi ini secara material tidak pernah terbukti, ya kan? Demikian juga secara formal sebetulnya, karena ada tuntutan pidana itu di Pengadilan Negeri Solo. Nah, kalau hal ini sampai saat ini juga belum terbukti, itu kami sebagai rakyat berhak dong menanyakan itu, Betul. menggugat itu. Ya, kalau memang ada ijazah aslinya, kenapa tidak ditunjukkan saja? Sehingga clear lah. Itu tunjukin persoalan aja itu. teman-teman Ditunjukkan waktu saja. wisudanya kan? Iya. Siapa yang bareng dia wisuda kan Atau bisa. foto wisudanya Foto wisuda misalnya. dia, iya. Karena ijazah asli kan bukan kami yang memegang, yang bersangkutan. Kayak Pak Fikri punya ijazah asli dipegang di rumah kan, dipegang disimpan di rumah. Nggak mungkin kita yang menunjukkan, kita yang membuktikan. Walaupun ijazahnya memang siap dalam hukum perdata, siapa yang mendalilkan bahwa dia nggak punya ijazah palsu, kita yang buktikan. Tapi kan bukan itu secara formal. Jadi sekali lagi, selama Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya di depan pengadilan, maka kami akan terus gugat, Pak Fikri. Oke. Walaupun sampai beliau sudah lengser, apakah tetap digugat? Iya, karena ini persoalan perdata. Artinya walaupun beliau sudah lengser tidak sebagai presiden, rakyat tetap punya hak untuk menggugat itu. Ya kan? Ya, menggugat apakah seorang Jokowi yang pernah menjabat 2 kali periode, dua kali periode presiden di negara ini punya ijazah atau tidak. Oleh karenanya, nanti yang keempat kalinya mungkin ya. Iya. Nah, kita juga sedang menyiapkan akan menggugat lebih lanjut. Kalau nggak salah ada alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia yang akan juga menggugat, rencana begitu. Iya. Jadi kita akan lakukan terus seperti itu. Betul. Ya. Oke, Bang Juju, terima kasih. Jadi tetap digugat ya, kesimpulannya tetap akan digugat dan Bang Juju dan tim akan turun kembali nih ya. Insya Allah ya, kita siap. Oke. Selanjutnya Bang Juju, masalah IKN nih Bang Juju. Ya. IKN kan saya dengar nih baca Jokowi mengeluarkan statement tanggal 17 Agustus. Jokowi mengatakan akan merayakan perayaan kemerdekaan RI, upacara kemerdekaan di sana. Ini pertanyaannya begini Bang Juju. Ini kan banyak melibatkan bukan 100-200 orang nih, ribuan orang nih. Iya. Iya kan? Itu akan dibawa ke sana ribuan orang, ya kan? Sementara air belum ada. Oh, Tempatnya di mana? Fasilitasnya. Ya kan belum ada nih. Jalan belum rapi semua. Ini satu kebohongan besar nih, kebohongan publik. Iya kan? Nah, karena banyak di medsos menyatakan begini ini, saya dengar, saya baca lihat. Makanya saya tanya Bang Juju, kebetulan juga salah satu yang mengamati soal itu, ya kan, dari sektor hukumnya. Saya melihat Bang Juju, ini dampaknya sangat besar sekali dalam hal ini. Masyarakat bawah nih sudah tahu, udah nggak bisa dibohong-bohongi, ya kan? Maksain orang dengan sekian puluh ribu datang ke sana, gimana nih untuk melakukan upacara kemerdekaan, ya kan? Satu. Kedua nih, Bahlil ini kan ngomong kemarin nih, menteri ini, investornya belum ada, nggak ada investornya, gitu loh. Jadi ini satu kebohongan publik lagi, gitu, iya kan? Jadi dia buat satu opinion, ya kan? Nah, Bang Juju menyikapi ini bagaimana? Ya, kalau kembali ke isu ibu kota negara baru yang disingkat IKN itu, sebetulnya kalau dari sisi normatif ya kan, memang undang-undang tentang IKN itu persoalannya kan sudah disahkan oleh anggota DPR kita. Ya, undang-undang sudah disahkan. Walaupun dengan berbagai kritik atau kelemahan sana sini, sehingga mau tidak mau apapun yang terjadi, IKN itu harus dilanjutkan. Oke, secara hukum. Secara hukum seperti itu, secara normatif. Tapi kalau kita lihat faktanya, ya tidak semudah atau semulus seperti apa yang kita lihat. Karena apa? Dari segi penggunaan anggaran saja, fakta ya, kita tidak mempunyai anggaran yang memadai untuk pembangunan IKN itu. Dan faktanya tadinya juga akan dilibatkan dari 50% lebih itu adalah anggaran swasta. Kan faktanya tidak. Dia tetap menggerogoti menggunakan anggaran APBN, ya, pembelanjaan negara, ya. Itu yang faktanya terjadi. Sehingga itu jelas akan menggerogoti tadi, di mana akhirnya anggaran pembangunan negara yang prioritas tadinya bisa digunakan atau budget dari APBN itu digunakan untuk
pembangunan IKN seperti itu. Dan akhirnya dipaksakan begitu seperti itu. Ya, untuk seorang atau let's say, kita bisa katakan kalau boleh bisa katakan ada unsur ABS. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang kan gitu kira-kira. Jadi seperti itu, yaitu Bapak ini dan hal ini Jokowi ya. Yeah. Kita katakan ya ambisius sekali proyek ini, proyek ambisius. Nah, dan akhirnya timbul bencana. Bencana itu apa? Ketua EKN mengundurkan diri, termasuk wakilnya sampai mengundurkan diri karena 11 bulan tidak digaji. Iya, katanya 11 bulan tidak digaji. Ya, bukan soal gaji aja, tapi ada beberapa konflik interest, konflik kepentingan dalam hal ini. Untuk proyek pembangunan IKN ini di mana ya Pak Bambang Susantono itu beralasan juga jangan sampai proyek ini juga mengganggu penduduk lokal atau masalah sosial ekonomi penduduk lokal itu terjadi. Jangan sampai digusur, digeser atau. Tapi kan udah banyak digusur juga. Bagaimana? Udah banyak digusur juga. Iya, ya, digusur dan segala macam. Nah, akhirnya merugikan penduduk lokal. Yeah. Nah, ini bencana besar. Bagaimana seorang ketua kepala proyek dan wakilnya sekaligus ya, mengundurkan diri dalam hal ini. Ya, kelimpungan lah akhirnya. Dana sudah ada dan Bahlil juga malah optimis. Akhirnya kan kata Bahlil kan mengatakan iya nanti setelah Agustus ya kemerdekaan RI baru akan masuk lagi investor dari luar negeri. Investor mana sampai sekarang belum jelas. Nggak ada investor asing. Nggak ada investor. Nah, itu kan berarti kamu ngibul terus. Iya. Keuangan publik kan? Apa hobinya ngibul dulu gitu? Iya. Dan itu yang persoalan yang terjadi. Ya, memang menyambung jasa palsu juga memang udah bohong ya. Semuanya bohong. Iya. Iya kan? Jasa palsu belum beres, bohong. Udah ngebohong lagi IKN. Tapi IKN kan udah ini Pak dibangun pasar basic. Sampai mau cawe-cawe soal anaknya lagi. Tapi kan yang dia bilang akan dibangun perumahan rakyat, kemudian fasilitas negara, bohong juga, belum ada itu. Ya. Air aja kan belum ada tuh. Tapi air kan minum. Menteri PUPR juga mengatakan itu belum ada investornya juga. Iya. Iya kan? Oleh sebab itu sampai sekarang belum ada investornya untuk menjelang lengsernya rezim ini, Jokowi mau lengser, beberapa menterinya, 2 orang menteri ini, Bahlil dan Menteri PUPR udah mulai mengeluarkan statement mengatakan tidak ada investor. Sebelumnya mereka teriak-teriak, oh investornya ada, inilah itu begini. Jadi mulai terbuka ini. Kalau bisa saya silakan, Jokowi ini akan menanam bom waktu. Ya seperti itu. Betul. Dimana jabatannya kurang dari 5 bulan, tapi sudah menanam bom yang akan meledak setiap saat terhadap persoalan bangsa Indonesia. Ini yang harus kita sadari, kita pahami. Seperti itu. Hukumnya gimana nih Bang? Lihat dari sudut hukum, undang-undang kan tetap jalan, diberlakukan, undang-undangnya tetap berlaku dong. Ya artinya kan sudah diresmikan, setidak-tidaknya disahkan, wakil DPR ini, wakil oleh DPR ini harus mengevaluasi terhadap para undang-undang yang ada, yang sedang berjalan, yang masih berlaku ini. Dievaluasi lagi, ditinjau ulang, begitu Pak. Evaluasi ya. Mudah-mudahan sadar gitu anggota DPR ya. Kira-kira begitu. Oke. Selanjutnya Bang, mengenai IKN ini satu hal lagi pertanyaannya. Apakah mungkin Prabowo melanjutkan ini? Menurut Abang gimana kira-kira? Ya, kita melihat untuk pemerintahan yang baru ini juga berbagai masalah juga terutama tadi salah satunya IKN. Saya nggak terlalu optimis ya Prabowo akan melanjutkan, karena kalaupun dilanjutkan dipaksa terus kan lagi-lagi anggarannya dari mana? Ya. Apa harus utang lagi yang utang kita yang sudah cukup ini? Matilah semuanya. Ya, kira-kira begitu. Saya nggak terlalu optimis. Tidak optimis Bang. Ya. Oke. Terima kasih Bang Juju atas tanggapannya mengenai IKN dan ijazah palsu yang sangat bergerak ini hatimu. Iya kan? Keren banget kan. Jadi mudah-mudahan semua pemirsa yang ada di sini, teman-teman kerabat Uiwat semuanya, terima kasih kehadiran Bang Juju. Terima kasih Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.